Oke, so guys, shalom. Hari ini kita akan bahas sebuah hal yang hampir setiap minggu, mostly hampir setiap minggu ada pembahasan tentang bagian ini gitu. Kayak mesti ada kayak nyinggung ke satu bagian ini. Dan secara sadar atau enggak ya, satu bagian dalam diri kita ini sangat berpengaruh banget. Sangat berpengaruh dalam hidup kita. Tapi satu sisi bagian ini tuh sangat rentan juga. Ya satu sisi sangat berpengaruh, tapi satu sisi sangat rentan. Nah, bagian ini sangat berpengaruh dalam kita menentukan sebuah keinginan. Terus berpengaruh juga dalam kita membuat sebuah keputusan. Nah, bisa dibilang bagian ini tuh jadi kayak yang utama gitu ya, paling utama, yang sumber utama yang cukup bisa mengontrol atau mengendalikan hidup kita, mengendalikan diri kita gitu. Dan menariknya bagian ini juga sometimes bisa jadi kayak kokoh banget, kuat banget. Tapi satu sisi bisa jadi kayak berkompromi, kayak jadi fleksibel, kayak berkompromi sama prinsip-prinsip yang udah kita pegang selama ini. Nah, kadang bisa kuat banget, kadang bisa rapuh banget. Nah, kalau udah gini kayaknya kelihatan deh ya. Biasanya itu dipengaruhi atau tergantung sama sikon. Situasi kondisi hati ya diri kita, sekitar kita. Itu kayak bergantung banget sama itu. Nah, kira-kira udah bisa nebak ya. Tadi kayak sempat keceplosan itu. Kira-kira udah bisa nebak ya. Oke, bagian mana? Di rekening. Kira-kira bisa nebak di bagian mana kayak, aduh satu sisi kayak kokoh banget, kuat banget. Tapi satu sisi bisa lemah. Jadi kayak rapuh gitu. Kira-kira udah dapat bayangan ya di mana ya? Dapat ya? Dapat ya? Kira-kira bagian mana tuh? Hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Oke, so judulku hari ini adalah hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan dia. Nah, ngomong-ngomong tentang hati nih ya, hari ini ayat pembahasan kita diambil dari Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Gak jauh-jauh juga. So aku bacain ya. Teman-teman kalau mau bacain bareng, sama-sama baca gak apa-apa. Oke, Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, perikop 4 ini, judul perikopnya adalah nasihat untuk mencari hikmat, gitu. Dan terus apa hubungannya ya hikmat sama hati gitu kan? Apa hubungannya hati kan hati gitu, perasaan, logika, perasaan dan kalau hikmat biasanya berhubungan dengan logika dan lain sebagainya. So apa hubungannya? Nah, fun fact-nya adalah hikmat itu enggak bisa cuma berhenti sampai pikiran kita guys. Tapi harus tertanam, tersimpan dalam lubuk hati kita. Supaya apa? Supaya hati dan pikiran kita ini bisa sinkron. Tadi kan dibilang di 20 sampai 22 ini bicara tentang hikmat dan di 23-nya bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, pernah gak sih ngalamin kayak terkadang tuh hati sama pikiran tuh gak bisa sinkron gitu. Kadang pikiran ngomong A, tapi hati ngomong B kayak gak bisa kayak gitu, gak setuju gitu. Tapi gak menutup kemungkinan juga, sometimes hati terpaksa menuruti apa yang kita pikirkan. Nah tapi biasanya kalau hati gak setuju sama apa yang dipikirin dan kemudian akhirnya kita ngelakuin apa yang kita pikirin, endingnya nanti bakal kayak nyesel gitu, kayak bakal ada penyesalan, terus kayak bakal nyarahin diri sendiri juga kayak aduh kenapa sih lu bisa jatuh lagi gitu kan. Pernah gak sih ngerasa drama seperti ini? Kayak misalnya contoh ya, ini pikiran deh ya pikirannya. Aduh lagi pengen banget nih bre. Terus nih hati,
Udah nggak usah, tahan aja, tahan gitu kan. Terus pikiran, tapi udah lama bre ditahan ini, nggak bisa nih. Iya tahan aja udah nanggung gitu loh, udah sejauh ini bre, tahan bre. Terus aduh mumpung ada kesempatan nih, udah numpuk banget gitu kan, sayang banget kalau kesempatan ini dilewatin aja bre. Jangan bre, tahan bre, jangan ya kan, tahan, udah tahan. Terus alah gak apa-apa lah bre, sekali aja ya, sekali aja deh, aku janji deh, ini yang terakhir. Terus hati ngomong, kagak usah udah, ngapain sih masih dipikirin, udahlah kagak usah. Udah ya, sayang lu udah sejauh ini, ya kan, nyesel lu ntar. Terus pikiran lagi, aduh udah gak bisa ini bre, udah gak bisa tahan nih, gak apa-apa lah, sekali aja ya, sekali ya, bentar. Sekali ya, terus hati, lu, wah iki, do kan, bandel amat sih lu pikiran ya. Terserah lu dah, ntar lihat aja terakhir. Ntar lu nyesel sendiri deh, ntar lihat aja. Beberapa menit kemudian ya kan, si pikiran datang lagi. Iya bener lu hati, bener lu harusnya gue tahan ya gue udah tahu kebenarannya sih harusnya, tapi ya gimana ya, aduh nyesel banget gue, tapi ya gimana bre gitu kan, kayak udah gak nahan. Hati, lu sih udah gue bilangin kok, kenapa sih masih dilakuin aja? Udahlah, kan sekarang gini gimana coba, lu yang salah, gue juga yang nanggung kan, kagak enak mood gue sekarang, gara-gara lu nih kan, lu yang berbuat gue ikut nanggung akhirnya. Dah jangan diulang lagi, awas lu ulang lagi ya. Nah pernah gak sih ada kondisi kayak gini, kayak satu sisi hati kayak udah jangan, tapi pikiran kayak ayolah sekali bre. Nah kondisi ini bisa kalian interpretasikan sendiri ya. Jadi ada kondisi di mana kita bisa waktu nahan emosi nih, misalnya kita udah bertahan untuk gak emosi, but satu waktu ada sebuah kejadian yang menuntut kita untuk meluapkan emosi. Kadang satu sisi kan hati kayak udah tahan, enggak apa-apa. Tapi pikiran gak bisa, ini kebacut pak gitu. Terlalu nemen ya kan. Kadang juga ada yang bisa nahan untuk gak ngebully orang ya kan. Beberapa dari kita kan suka banget kayak udah tahan mulut lu, tahan. Aduh gak bisa bre, ini nanggung banget, ini punchline banget nih. Ini bakal pecah banget nih, pecah. Pas ngomong blang gitu kan. Iya juga sih, kasihan dia juga ya. Dante ya. Gak bisa digenerkan. Ya udahlah. Dan yang terakhir, ya waktu kita nahan, nafsu kita ya kan. Baik itu dilakukan sendiri atau bagaimana. Nah, lagu nap. Nah, sometimes hati kita bisa tegas untuk say no. Tapi the other time, hati kita bisa lemah. Dan that's why kenapa hati kita itu begitu rentan. Dan that's why Salomo bilang di sini, dengan hikmat Tuhan menuliskan di ayat 23 dengan tegas, jangan galah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini, mari kita bergabung pada fokus gospel discussion kita, oke? So, kita bakal gabung sama fokus gospel discussion kita. Di sini ada klub, klub ya kok ya? Cafe dengan Kohis. Di dekat Soundman ada Batako, nanti bakal di-lead sama Kakak Feli. Ada banyak home pastor kayak banyak calon home pastor di Batako nih. Ada Kakak Dante, ada Kakak David, Kakak Yoel gitu kan. Oke, dan terus nanti di belakang itu ada klub dengan Ko Andre, dan di sini ada Batako lagi. Ormawa. Yosua yang lead. Oke. So, apa yang akan kita bahas? Mari kita coba renungkan sama-sama pertanyaan berikut. Apa yang membuat hati kita rentan selama ini? Dan bagaimana peran Tuhan menjaga hati kita yang rentan ini? Contoh misalnya nih, apa yang membuat hati kita rentan selama ini? Tergantung sikon kok. Kayak tadi misalnya tergantung situasi nih. Kalau udah terlalu banget, kalau udah keterlaluan banget, udah gak bisa nih kayaknya. Bakal rapuh nih. Entah bakal rapuh, entah bakal emosi. Kayak gitu-gitu ya. Terus bagaimana peran Tuhan dalam kita menjaga hati yang rentan ini. Jadi misalnya, apakah pribadi Tuhan benar-benar berpengaruh dalam hidup kita? Atau kayak masih ada ruang sih untuk kompromi. Kayak
ya bisalah deal-dealan sendiri sama hati dan pikiran gitu tanpa ngelibatin Tuhan gitu. Kayak gitu ya. So boleh teman-teman diskusiin ke komsel masing-masing dan 20 menit ke depan kita bakal sampaikan itu ya, sharingnya di depan. So, selamat berdiskusi kayak Gizian. Let's go. Let's go. Oke, menjawab pertanyaan diskusi dari klub. Menjawab pertanyaan pertama, apa yang membuat kita menjadi rentan selama ini? Jawaban dari kami macam-macam. Ada yang tentang kenyamanan, ada yang pementingan diri sendiri, ada yang keuntungan diri sendiri, maupun keinginan untuk mengontrol situasi. Jadi keinginan hati kita ini yang beragam dan bermacam-macam yang membuat kita itu menjadi rentan dan sulit untuk merasakan hadirat Tuhan. Dan bagaimana peran Tuhan dalam kita menjaga hati yang rentan ini, yaitu Tuhan selalu memiliki cara buat kita untuk kembali stay grounded, di mana Dia itu yang selalu menjangkau dan menjemput kita, dan kita yang membuka ruang bagi Tuhan, di mana hati kita itu mau taat dan tunduk dalam firman-Nya. Jadi ya caranya dengan kita membuka hati dan membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, mengingatnya terus siang dan malam. Jadi apapun pikiran kita, cara berpikir kita yang bermacam-macam, pasti selalu ada caranya ketika kita memiliki kemauan dan membiarkan Tuhan untuk berkarya atas hidup kita. Gitu. Jadi gitu. Oke guys. Sudah selesai. Thank you. Hey, thank you Deka. So selanjutnya Warren. Oke, satu, apa yang membuat hati kita menjadi rentan selama ini? Dalam kondisi normal itu ada pikiran dan ada hati. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Kalau kita memikirkan hal yang jelek, pasti hati juga jelek. Misalkan kita melihat sesuatu itu mencuri, pasti kita juga bakal dalam hati juga mencuri. Dua-duanya saling berkesinambungan. Nah, kalau misalnya pikiran kita bukan tentang Kristus, maka hati kita juga bukan tentang Kristus. Itu yang di-highlight di Ormawa, satu. Terus, kalau yang kedua, bagaimana peran Tuhan dalam kita menjaga hati yang rentan ini? Nah, kalau hati yang rentan ini, pikiran dan hati itu nggak bisa dipisahkan. Kalau misalkan yang masuk itu tentang yang jahat, maka juga yang timbul yang jahat. Nah, kalau yang masuk dunia, berarti hati kita juga tentang dunia. Nah, kalau peran Roh Kudus, kalau misalkan nomor 2 ini juga hubungannya sama Roh Kudus. Kalau saya sendiri, ketika saya ingin berbuat jahat misalkan ya, selalu ada Roh Kudus yang menegur saya. Bukan cuma sekedar ya wis bleng ngilang ngono, pasti ada Roh Kudus yang menegur saya. Roh Kudus yang memberikan arti dalam hidup saya. Nah, tapi itu juga perannya Tuhan Yesus juga ya. Nah, yang kedua juga yang penting adalah peran komunitas. Di mana teman-teman di sini itu hidup dalam komunitas KGC Royal. Berarti di lingkungan ini itu kita saling menegur, kita saling sapa, kita saling mengingatkan. Nah, dengan adanya komunitas ini diharapkan juga ya kita bisa saling menyadarkan ketika ada sesuatu hal yang menyimpang, kita bisa saling mengingatkan. Itu dari Ormawa. Terima kasih. Oke, thank you Warren. Nice. Yes. So, Babang Chandra dan nanti akan di kesimpulan nama Mas Yul. Bang Chan. Perlu ada musik? Sambil main musik ya, Solo. Oke,
Untuk pertanyaan pertama itu apa yang membuat hati kita menjadi rentan selama ini dari kafe itu ada beberapa hal. Itu ada overthinking. Nah, ini pasti berkecamuk dalam pikiran sampai berdampak kepada hati kita. Lalu merasa kesepian sampai merasa kosong. Lalu ego kita dan ketidaksabaran kita sampai itu menjadi dampak dan menjadi amarah buat kita. Nah, gimana caranya Tuhan untuk menjaga hati yang rentan ini? Nah, Tuhan itu pasti dengan segala kekuasaannya itu bisa melakukan hal-hal yang tidak kita pikirkan maupun kita pikirkan. Nah, Tuhan itu menyediakan kepada kita itu kayak teman atau teman yang baik, komunitas yang baik, bahkan pasangan yang baik. Nah, yang sudah punya pasangan tolong dilihat masing-masing pasangannya. Yang belum punya pasangan ya sabar-sabar saja ya. Ya, oke, calon pasangan yang baik. Nah, tapi diingat kalau misalnya kita udah punya teman, pasangan atau komunitas itu, kita lihat juga itu berdasar pada apa komunitas tersebut, pasangan tersebut atau teman tersebut. Kalau misalnya hanya untuk senang-senang saja berarti kita hanya menjadikan itu sebagai pelarian kita. Dan akhirnya kita bakal berputar-putar di situ terus tidak menyelesaikan masalah. Nah, tapi kalau misalnya komunitas, pasangan dan teman ini berdasar pada Injil, nah pasti Tuhan itu bakal bisa mengisi hati kita dengan Injil itu dan bisa berdampak kepada teman-teman kita. Ya, demikian dari saya, terima kasih. Yes! Bang Chan, so, Mas Yul. Shalom semuanya. Oke, buat pertanyaan pertama, apa yang membuat hati kita menjadi rentan selama ini? Tadi Bataku sudah diskusi-diskusi yang cukup panjang ya. Terus ini sebenarnya banyak banget jawabannya, tapi kalau boleh disimpulin, sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi hati kita yang jadi rentan. Yang pertama faktor internal dan yang kedua eksternal. Yang pertama internal tuh maksudnya dari dalam diri orang itu sendiri yang bisa membuat hati rentan. Kayak misalkan Dante tadi sempat bilang bahwa jauh sama Tuhan ya. Kayak dia, kamu kan yang bilang tuh tadi teh. Bener loh, ini based on kamu bilang loh. Jarang baca firman, terus jarang apa namanya? Enggak jarang, apa namanya? Saat teduh. Saat teduh, jarang saat teduh. Nah gitu itu tuh efeknya adalah dia kayak jadi mentoleransi kayak misalkan ada kayak ini yang seharusnya nggak boleh lakukan tapi dia mau lakuin gitu. Nah dia jadi ya gak apa-apa lah orang yang nggak ada yang ngerimain juga. Nah itu bisa jadi yang pertama. Terus kalau Ko Jupri itu ngelihat sesuatu yang sebenarnya nggak boleh ya. Oke. OJ tadi sesuatu yang sebenarnya dia suka tapi nggak boleh. Tadi bilangnya kayak minuman-minuman bersoda gitu. Dia kan nggak boleh minum itu kan. Iya. Dia kan nggak boleh tapi dia pengen gitu. Nah itu yang kadang buat hatinya rentan. Terus kalau tadi setuju teman-teman bilang yang selanjutnya adalah dari eksternal yaitu dari orang lain. Nah ini tuh contohnya saat ada yang mancing-mancing pergibahan duniawi ya. Ada yang nyetuk ngomongin orang atau apa. Nah kan jadi langsung terpancing gitu biasanya orang-orang itu jadi kayak gibahin siapa ikut dong. Nah itu kan yang kayak gitu yang akhirnya membuat hati kita jadi rentan kayak yang seharusnya itu nggak boleh kita ngomongin orang segala macam tapi ya karena ikut-ikut temen lah nanti kalau nggak ngobrol nggak asik masa diem aja gitu. Nah itu yang bisa akhirnya kita ikut-ikutan yang buruk gitu. Atau ya itu tadi teman-teman yang ngajak-ngajakin kayak yus lah nggak apa-apa ngapain gitu yang sebenarnya nggak boleh gitu. Terus peran kedua bagaimana peran Tuhan dalam kita menjaga hati yang rentan ini. Ya sebenarnya tadi teman-teman sudah menjawab semuanya yang jadi tadi sempat jawab ada yang ingetin tiba-tiba kayak kepikiran kalau mau melakukan sesuatu ini ingat dampak negatif yang sebelumnya pernah dia alami. Kayak misal Ko Jupri tadi kan pengen minum soda segala macam tapi dia ingat lagi kemarin aku minum soda terus jadi radang segala macam. Nah itu
dia keinget akan hal itu. Terus ada yang ke pop up gitu dalam apa namanya? Ya, ke pop up dalam pikiran gitu bahwa ya itu aku percaya bahwa itu Roh Kudus yang ngingetin ya bahwa nggak boleh lo kayak gini, nggak boleh melakukan hal yang buruk atau yang enggak. Dan yang kedua ya tentunya Tuhan menyediakan komunitas-komunitas yang bisa kita eh, apa ya istilahnya ikuti ya. Komunitas yang bisa kita masuki, komunitas yang bisa akhirnya kita membuat tumbuh bersama ke arah yang benar dalam komunitas itu ya. Contohnya kalau di gereja ya ada komsel, ya mungkin circle pertemanan kita juga bagus. Ya istilahnya kalau circle ini tadi sudah dikatain Bang Chan ya nggak cuma buat seneng-seneng aja. Karena kalau akhirnya ya cuma berputar-putar pada kesenangan itu ya nggak ada hasil, nggak ada buah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Gitu sih. Terima kasih. Thank you Mas Yul. Patrick, mantap, mantap, mantap. Oke, kalau bisa tak simpulin ya secara ini, secara singkat berarti semuanya memang bersumber dalam diri kita ya. Ada sesuatu yang kayak tadi ego kita, kayak ada yang tentang overthinking dan segala hal yang kita pengen bisa mengatur, kita bisa pengen mengendalikan, kita ingin tadi ada apa kenyamanan kita mungkin terganggu dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya membuat hati kita jadi rentan. But sama kayak yang tadi udah tak bilang di awal, bahwa hati dan pikiran ini masih sinkron. Kadang apa namanya hati kita setuju, pikiran kita nggak setuju, pikiran kita setuju, hati kita nggak setuju dan lain sebagainya. Dan ini yang mesti jadi concern-nya guys. Dan kenapa di Amsal ini dibilang hati kita mesti dijaga nih dengan segala kewaspadaan. Karena kayak tadi aku pernah bilang, dari hati ini bisa mempengaruhi segalanya. Bisa mempengaruhi pikiran kita. Dari hati yang misalnya hatinya buruk, pikiran kita baik, bisa jadi outputnya juga buruk. Karena hati ini cukup kuat juga untuk bisa mempengaruhi hidup kita. Nah, makanya kenapa hikmat itu nggak bisa cuma berhenti dalam pikiran kita aja, tapi mesti tertanam juga. Supaya apa yang dibilang dipercaya sama pikiran, hati pun juga percaya. Dan itu harus disimpan dalam lubuk hatimu, seperti yang di ayat 21 gitu. Jadi nggak cuma kita mengerti, tapi benar-benar kita mengalami, kita juga menghidupinya. Jadi bukan sebatas mengetahui. Kalau dengan begitu kita bisa istilahnya gini ya. Gak cuma pikiran kita aja tapi seluruh hati dan badan kita juga ngalamin. Dan kita bisa sama-sama punya satu sinkronasi yang sama gitu. Dan dampaknya apa? Di ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah pertanyaannya sekarang, hikmat apa atau hikmat siapa yang kita simpan dalam hati kita? Hikmat siapa yang kita percayai selama ini, sampai hari ini? Indikasinya sudah tertulis, misalnya kita bisa ngeceknya itu, kita bisa lihat dari ayat 22-nya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah apakah hikmat yang kita pegang atau apa prinsip yang kita pegang selama ini membawa kehidupan, membawa kesembuhan? I mean kayak gini, apakah hikmat yang kita terima, kita pegang sampai hari ini, itu benar-benar memberikan kita kesembuhan yang kekal, kehidupan yang kekal, atau justru hanya fata morgana? Fata morgana cuma kayak kehidupan dan kesembuhan yang semu gitu. Kelihatannya memberikan kehidupan, kelihatannya memberikan kesembuhan. Tapi malah makin menjerumuskan kita, membuat kita makin jatuh dan jauh dari pribadi Tuhan. Dan dunia sering menawarkan solusi instan ya gak sih? Untuk mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Bener gak sih? Banyak banget solusi instan. Fase yang ditawarin pun juga mirip-mirip sama yang disampaikan Kohis minggu lalu. Pause and play. Waktu kita keadaan carut marut ya kan, lagi keadaan gak bener, kacau balau dan gak karuan. Dunia juga nawarin tuh fase pause. Bertajuknya me time, iya kan?
dengan berbagai bentuk. Sebut saja gini deh, gak usah pulang ke rumah deh. Kondisi rumah kan kacau banget. Udah hatimu lagi kacau juga kan. Daripada tambah kacau, mending mampir dulu aja. Ngafit, me time lah, me time. Chill bro, ya kan. Mampir, chill bro. Mampir ke, ya ambil waktu. Ya. Jangan 1,5. Ya boleh, boleh. 1,5 kan komunitas yang baik ya kan, betul ya. Kita bisa saling mengingatkan di sana, kita bakal saling menegur ya kan. Posisi, angkringan, babatan mukti. Iya gitu, jadi boleh ambil waktu kan, ngafe biar tenang gitu, ngopi-ngopi lah, ngopi-ngopi. Apa salah dengan ngopi? Enggak sih ya. Ya aku pun juga ngopi ya toh. Aku pun juga ngopi, enggak salah. Tapi kalau itu jadi tempat perhentian kita di setiap ada masalah, itu yang salah. Ada apa-apa kita larinya ke sana, ada apa-apa kita larinya ke sana. Andre pun sempat bilang kan, kalau kita cuma lari ke tempat yang ke sana, Tuhan itu yang jadi tempat pemberhentian kita. Bukan tempat-tempat duniawi. Oke, sekarang gak apa-apa lah kok, kan me time, chill. Gak apa-apa dong kita ngafe, nikmatin suasana, nenangin diri. Apakah berhenti sampai situ? Misal nih ternyata masalahnya terlalu ribet, terlalu rumit. Dunia bakal ngasih opsi-opsi lain, iya kan? Ngopi gak mempan nih. Waduh, oke ngopi gak mempan, dunia ngasih lagi nih. Boleh deh mampir sebelahnya ya kan. Mampir sebelahnya, kopinya ada tambahan-tambahan dikit gitu kan. Ada sebuah yang kalau kopi kurang nendang tambahlah sedikit yang lebih berat gitu kan. Jahe, wedang jahe. Terus mampirlah ke sebelah kayak kamu juga bisa meluapkan emosimu di sana. Dan wah kayak gemerlap semuanya, jedak-jeduk dan lain sebagainya. Tambah alkohol enak tuh bisa bikin tambah rileks, ya kan? Kalau masih kurang, nih dia kasih P3K, kotak P3K dibuka. Isinya isinya obat-obatan sih, tapi obat-obatan terlarang, iya kan? Dunia bakal, ya P3K kayak baik gitu ya, tapi isinya obatan terlarang. Bener gak sih? Tapi dunia bakal kayak gitu. Kita nawarin segala sesuatu yang menurut kita, ini bisa bikin kamu instan chill, instan bisa kamu bisa benar-benar relax. Dan bisa bikin rehat, terus nanti kalau udah selesai bisa balik ke masalahmu lah, bisa kita selesaiin gitu kan. Dan itu bakal terus-terus, ditambahin terus, abis itu dan lain sebagainya, dan akhirnya kita terjebak dalam lingkaran ini. Nah, waktu kita masuk fase play, kita kembali lagi ke kehidupan kita menjalani lagi hidup kita, apakah tawaran dunia ini membuat kita menjadi lebih kuat, become stronger gitu? I don't think so. Bisa jadi emosi kita jadi lebih gak stabil, ya kan? Kita jadi gak karu-karuan, kita malah marah-marah gak jelas, kita malah kabur dan membuat kita semakin depresi. Coba teman-teman bayangin, coba mungkin kalau yang gak pernah ngerasain, bersyukur aja guys, gak usah penasaran ya. Bersyukur aja, tapi kalau pernah ngeliat atau pernah ngerasain dan kalian ada di sini, ini satu grace yang dari Tuhan, satu anugerah dari Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar sayang sama kalian dan Tuhan nyatain kasihnya pada kalian semua. So, balik lagi sini, apakah dunia nawarin, yang ditawarin dunia ini bisa bikin kita makin kuat? I don't think so. Yang ada ya kayak tadi, kita bakal jadi malah gak stabil dan sebagainya. So balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah yang membuat hati kita rentan selama ini? Nah pertanyaan lanjutannya adalah mengapa hati kita begitu rentan gitu kan? Kenapa hati kita masih rentan goyah dan kenapa hati kita masih rentan diombang-ambingkan? Masih gampang diombang-ambingkan. Nah mari kita sama-sama koreksi hari ini, apa atau siapa yang ada dalam hati kita? Siapa yang menguasai hati kita selama ini? Ayat 23 dibilangkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menarik ayat ini, kita sering dengar ayat ini juga bolak-balik kan,
Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan hati itu sebuah pancaran kehidupan. Kalau misalnya kita bisa bilang ya, karena dia juga cukup bisa mengontrol hidup kita. Cukup bisa mengontrol apapun yang jadi keputusan kita. Misal kalau orang yang moody, kelihatan banget tuh. Iya kan? Tiba-tiba mood swingnya, nggak karu-karuan. Dari ketawa-ketawa tiba-tiba diem, surem. Padahal keadaan sama aja gitu kan, baik-baik aja. Tapi sebegitu berpengaruhnya kondisi hati kita ini. Dan di sana dibilang terpancar kehidupan. Kehidupan itu bicara tentang sebuah pertumbuhan, ada pergerakan di sana. Berbuah, berdampak. Kalau nggak ada itu semua, ya benda mati, ya kan. Stuck, nggak ada apa-apa, diam ya cuma gitu-gitu aja. Tapi bicara tentang ada pertumbuhan. Nah, karena hati kita begitu penting dan sangat berpengaruh dalam hidup kita, dan karena begitu rentan juga, kita nggak bisa sembarangan jaga hati kita. Maksudnya kita nggak bisa sembarangan dengan sembarangan kita memakai cara apapun untuk menjaga hati kita. Kita nggak bisa sembarangan karena apa yang sudah dianggap benar oleh hati dan pikiran kita, apa yang dianggap benar oleh hati kita itu akan menjadi prinsip dalam hidup kita. Dan akan mempengaruhi segala kehidupan kita, termasuk respon kita, dan segala apa yang kita lakuin. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang menguasai hati kita selama ini? Ego kita kah? Atau keinginan kita, kenyamanan kita dan lain sebagainya? Nah sama-sama kita coba renungin. Apakah hal tersebut bisa menjaga hati kita? Dengan segala kewaspadaan. Waspada terhadap apa? Ya waspada terhadap tawaran dunia, waspada terhadap ajaran-ajaran sesat, waspada terhadap prinsip-prinsip dunia yang salah dan lain sebagainya. Waspada terhadap perubahan orientasi dan prioritas hati kita juga. That's why mengapa dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, apakah semua yang ada dalam hati kita, apakah yang ada dalam hati kita ini membuat kita jadi waspada juga? Apa yang kita pegang ini apakah membuat hati kita waspada atau malah membuat kita semakin banyak kompromi terhadap banyak hal? Ya kayak nggak apa-apa lah, bisa kompromi, dikit lah nggak apa-apa. Kayak akhirnya muncul statement-statement yang nggak apa-apa kan Tuhan Maha Kasih. Tuhan bakal mengampuni, nggak apa-apa lah jatuh hari ini, nanti tobat. Apakah itu kebenaran? Bukan. Kebenarannya memang Tuhan adalah kasih. Tapi kasih Tuhan bukan untuk main-main. Itu guys. So ini kenapa harus benar-benar tertanam simpan dalam lubuk hatimu. Dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Benar kalau di bahasa terjemahan firman Allah yang hidup ya. Firman Allah yang hidup dibilang berurat, berakar dalam hatimu. Itu benar-benar nyengkrem udah. Bukan cuma tuk gitu. Tapi benar-benar nancep, udah gak bisa diapa-apain. Nah, aku cerita dikit nih ya. Barusan aja terjadi, minggu lalu lah. Jadi beberapa minggu ini memang aku lagi diminta untuk jadi PIC untuk renovasi di kantorku gitu ya, di workshop kantorku. Dan sampai satu titik, aku harus manggil temanku yang instalator listrik. Gitu. Jadi karena nggak ada orang dan posisinya jauh, aku mau panggil yang Surabaya, mereka mikir, kok kerjaan cuma dikit, otomatis nggak mau gitu kan. Jadi ya aku bantu, aku pasangin lampu, aku ngebor-ngebor, pasang pipa dan lain sebagainya, temanku yang nyambungin, karena aku takut salah nyambung gitu kan. Pas dinyalain, duyer kan, nggak lucu jadinya. Nggak jadi opening malah tutup tuh. Akhirnya aku minta tolong, lah kebetulan kok ya rumahnya deket sama workshop gitu. Oke, singkat cerita, tibalah waktu kiriman invoice gitu kan. Aku udah tanya-tanya temenku, terus dia kirim by WA sebenarnya. Terus aku di situ waktu bikin, nah terbesit tuh di pikiran. Kalau itu menurutku sih di pikiran ya, terbesit nih. Nah aku kan ikut juga tuh. Tak mark up deh, ya kan? Tak naikin dikit lah, nggak kelihatan. Toh temanku ngasihnya under
rata-rata gitu. Jadi menurutku tak naikin gak kerasa lah ya, aman lah ya. Udah tak bikin di Excel tuh. Tak bikin di Excel, tak bikin seakan-akan ini dari temanku gitu. Tak bikin. Waktu mau tak kirim ke atasan, jangan deh kayaknya. Karena yang satunya dia cuma ngasih nominal gitu aja. Jadi ada 2 tukang, satu buat renovasi cat dan lain sebagainya, satu untuk listrik. Yang satunya nggak ngasih detail. Nah yang listrik ngasih detail, kayak pasang pipa berapa, titik lampu berapa, per titik dan lain sebagainya. Waktu mau tak kirim terus kayak, kalau diminta bukti ya apa ya? Nah itu mulai. Diminta bukti, apa tak suruh ngecat ulang ya, harganya diganti gitu ya. Kan bisa aja tuh dengan cara dan screenshot dan lain sebagainya. Terus akhirnya sampai satu titik kayak aku, gak usah. Tak hapus, Excelku tak tutup, tak screenshot chatnya tak screenshot, tak kirimin langsung, Pak ini dari tukang listrik minta segini, Pak dari tukang cat dan bersih-bersih minta segini. Itu kayak satu sisi kayak, ya mungkin pikiranku kayak eman loh, usahamu juga loh itu. Tapi kayak dalam hati kayak gak tenang Pak. Kayak, aduh cuma berapa sih nilainya? Ya gak besar, tapi kayak ya reputasiku, kejujuran tuh lebih penting gitu menurutku. Terus akhirnya, ya wis, akhirnya aku nggak mark up dan ya wis tak kasih ya wis apa adanya. Dan aku kirim screenshot dan lain sebagainya, aku tunjukin Pak ini screenshotnya dari Anu, jadi ada bukti. Dan itu kayak, ya akhirnya pikiranku ngikutin, iya ya ini jalan yang benar sih, menurutku ini yang benar juga. Jadi ya walaupun, dan itu pun gak ada penyesalan guys endingnya, kayak puji Tuhan nggak jadi, itu hal kecil loh sebenarnya, hal kecil tapi menurutku itu jadi akar korupsi menurutku ya. Jadi kayak, nah bahaya banget. Makanya akhirnya kalau gitu kita bisa simpulin karena hati kita ini begitu rentan, maka dari itu kita butuh sesuatu yang benar-benar kuat, benar-benar kudus, sesuatu yang benar, sesuatu tentang kebenaran dan yang bisa menyembuhkan dan memulihkan kita, memulihkan hati kita secara kekal, bukan hanya secara sementara. Nah tapi sayangnya kita sering mendengar tentang kebenaran ini dan kita sering mengabaikan, kita sering melupakan bahkan mengabaikan ini, mengabaikan kebenaran ini. Kita terjebak dengan pemikiran dan pengetahuan kita. Kayak tadi, aku tahu yang benar, ya aku kasih apa adanya. Tapi sometimes aku juga sempat nego kan, kayak loh kamu ya usaha loh, kamu bawa tangga, kamu bawa alat-alat dari kamu kotor-kotor kabeh, naik-naik dan lain sebagainya. Hitungan bro, waduh loh lah. Itu ya puji Tuhannya gak jadi gitu kan. Dan sampai hari ini pun beberapa kali penawaran aku mau sempat ada kepikiran markup karena banyak usahaku di sana, tapi enggak deh, jangan. Bakal bahaya ke depannya. Dan that's why kenapa kita butuh sesuatu yang kuat, butuh sesuatu yang kudus, sesuatu yang benar tentang kebenaran dan sesuatu yang menyembuhkan dan memulihkan hati kita. Karena hati kita rentan banget. Kalau kita isi dengan hal-hal yang semu, ya hasilnya semu juga. Sembuh cuma bentar, akhirnya enggak kuat. Kalau ketemu kayak gitu tadi, markup aja kan semua bisa dibikin. Data kan bisa dipalsu, chatting bisa dipalsu juga. Apa yang gak bisa sekarang dipalsu ya kan? Dan akhirnya ya kita butuh sesuatu yang benar-benar kuat, benar-benar kudus. Sehingga kita gak terjebak dengan pemikiran kita. Kadang kita akhirnya terjebak dengan pemikiran kita dan kita merasa paling tahu cara yang terbaik untuk menjaga hati kita dibanding Tuhan. Padahal Tuhan pencipta kita. Kan lucu juga ya, misalnya nih sebuah gadget, sebut saja jeruk gitu ya. Sebut saja jeruk gitu, orange. Dan si orange ini paling ngerti caranya, HP ini ngomong ke penciptanya, aku paling ngerti cara pakai diriku. Loh yang bikin tuh aku loh. Enggak, kamu enggak tahu apa-apa. Loh kan lucu ya. Yang bikin disalah-salahin sama yang dianggap nggak ngerti. Loh padahal kan yang rancang siapa, yang dirancang siapa gitu kan. Nah, dan kita merasa kebenaran tersebut, akhirnya kita ngerasa kebenaran tersebut nggak berdampak dalam hidup kita. Kuhis kemarin sempat bilang,
seringkali Injil tidak berkuasa dalam hidup kita bukan karena Injil kehilangan kuasanya, tapi karena kita gagal untuk menikmatinya. Ya jelas kita gagal menikmati Injil. Kita terjebak sama ego kita terlalu egois, kita ngerasa paling ngerti how to treat our heart, kita paling ngerasa tahu banget tentang hati kita, dan kita ngerasa kita cuma menerima kebenaran tersebut di pikiran kita. Oh ya, aku tahu kebenarannya, tapi aku lebih tahu tentang hatiku sendiri. Wah, ini udah kayak parah banget, dan kita nggak nancepin kebenaran tersebut dalam hati kita. Kita nggak mau mengenal dan menikmati kebenaran tersebut. Ya akhirnya jelas aja kita gagal untuk menikmati kuasa Tuhan dalam hidup ini. Jelas juga hati kita masih begitu rentan. Kayak tadi aku pernah bilang juga, hati kita adalah pancaran kehidupan. Apa yang ada dalam isi hati kita, itu yang terpancar dalam hidup kita. Kayak yang Warren tadi bilang, kalau kita isinya buruk, pikiran kita buruk, hati kita buruk, yang keluar juga buruk. Kalau yang kita isi baik, gak mungkin keluarnya buruk kan, keluarnya juga baik. Kalau isi hati kita hal-hal yang pahit, hal-hal tentang kebencian, hal-hal tentang keburukan, yang gak bisa dihindari, kalau keluarnya juga bakal pahit. Segala sesuatu yang buruk, gak membangun, gak ada hal baik yang terpancarkan juga. Dan karena dosa membuat segala hal yang baik yang diciptakan Tuhan menjadi rusak. Menjadi buruk, menjadi rapuh. Dosa membuat kita gagal melihat kebesaran Tuhan, kebesaran pribadi Tuhan. Dosa membuat hati kita tidak bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Dosa membuat kita merasa semakin hina di hadapan Tuhan. Dosa membuat kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Dan akhirnya mempengaruhi segala aspek dalam hidup kita. Cara kita berespon, cara kita menghadapi hidup, cara kita menyelesaikan masalah. Akhirnya kita merasa kayak, enggak deh, enggak datang ke gereja lagi, aku terlalu kotor dan lain sebagainya. Karena dosa memang, ini menarik kita dari Tuhan, membuat kita semakin jauh. Nah, tapi dalam kenyataannya kita sering banget percaya sama omongan si dosa ini. Percaya sama omongan si iblis ini. Padahal kenyataannya adalah Tuhan gak seperti itu. Gambaran Tuhan tidak seperti yang ditawarin sama si dunia ini. Kayak kamu gak mungkin diterima sama Tuhan, keadaanmu kayak gini, masa lalumu terlalu buruk dan lain sebagainya. Kabar baiknya kita tahu semuanya dan kita dengar tiap minggu. Dan kita pun juga jalin hubungan sama Tuhan juga. Kabar baiknya Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi kita yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya yang besar. Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya agar kita bisa menikmati pribadinya secara utuh. Tuhan Yesus melepaskan kita dari jerat dosa yang selama ini mengekang kita. Yang membuat kita semakin jauh dari pribadinya. Dia pulihkan, datang untuk memulihkan hati kita. Dia merubah hati kita sehingga kita bisa punya perspektif yang baru dan yang benar tentang hidup yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan. Aku kutip lagi statement Rico His kemarin, kesetiaan Tuhan dalam menjalani rancangan karya keselamatan bukan hanya memberikan teladan tentang keteguhan hati dan kesetiaan. Tetapi Dia lakukan ini supaya kita bisa menikmati kekuatan Allah yang sejati nyata dalam kehidupan kita. So, kalau ditarik lagi ke pertanyaan kedua, bagaimana peran Tuhan dalam kita menjaga hati ini? Jawabannya, Tuhan harus sangat-sangat berperan. Tuhan harus sangat-sangat berpengaruh dalam hidup kita. Termasuk dalam menjaga hati. Tuhan tahu isi kedalaman hati kita. Tapi Tuhan tidak pernah sekalipun menuduh kita. Atau Tuhan tidak pernah sekalipun, Tuhan memang Tuhan yang adil, tapi Tuhan yang kasih juga. Tapi Tuhan tidak pernah datang marah-marah, menolak kita, dan menyingkirkan kita dari hadapannya. Justru malah Tuhan sendiri yang datang, mengambil kita, memulihkan kita, dan melayakkan kita di hadapannya. Nah, ini yang harus ada dalam hati kita. Hati kita harus penuh dengan
kebenaran Injil firman Tuhan ini. Kita harus dipenuhi, hati kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Injil, kebenaran Injil Tuhan. Kita harus benar-benar mengalami dan mengenal pribadinya dan kebenaran Injil Tuhan terlebih dahulu. Tidak hanya sebatas mengetahui, tidak hanya sebatas mendengar, tapi benar-benar ngalamin. Kalau seseorang yang benar-benar ngalamin itu bakal ngena banget gak sih? Tahu rasanya gimana, tahu rasanya diterima sama Tuhan gimana, tahu ngalamin kasihnya Tuhan kayak gimana. Kalau orang udah ngerasain itu benar-benar, aku salah satu produk yang ditarik sama Tuhan. Aku salah satu produk juga yang benar-benar ngerasain kasih Tuhan tuh benar-benar real, benar-benar ada, dan kasih Tuhan tuh bukan cuma omongan orang, tapi benar-benar Tuhan nyatain pribadinya, narik aku balik, dan sampai hari ini pun itu karena anugerahnya, itu karena kasih Tuhan. Kalau dilihat dari kekuatan sendiri nggak mungkin bisa guys, sulit banget. Nggak akan bisa balik ke tempat ini, nggak bisa balik untuk datang ke Tuhan dengan benar-benar tangan terbuka. Dengan posisi kita sekarang. Tapi ini karena Tuhan udah nunjukin dulu kasihnya. Nak, balik aku di sini. Aku bakal memulihkan dirimu. Itu yang aku alamin. Dan jadi kayak kasih Tuhan tuh benar-benar nyata guys. Dan kasih Tuhan nyatain dirinya itu dengan berbagai cara. Kita nggak bisa matok, caranya ke Ruben kayak gini, berarti harusnya nanti Tuhan bakal datangnya kayak gini. Enggak. Tuhan terlalu kreatif untuk kita tutup-tutupi dengan kotak-kotak cara-caranya kita sendiri. So buat teman-teman yang ngerasa jauh, ngerasa apa, buka hati aja, panggil Tuhan, buka diri kita. Dan Tuhan bakal nyatain sesuatu yang besar untuk kalian. Tuhan bakal nyatain pribadinya. Yang terutama adalah pribadinya ya, bukan berkat-berkatnya. Karena itu melebihi segalanya guys. Dan ini bukan tentang mampu atau enggak. Hati kita harus dipenuhi dengan kebenaran Injil, dan kita harus hidup dalam kebenaran Injil. Hati kita harus dipimpin, itu bukan tentang mampu apa enggak. Aku yakin semua enggak ada yang mampu guys. Aku yakin semua enggak ada yang mampu. Ini bukan perkara mampu atau tidak, ini perkara mau atau tidak. Beda ya, mau dan mampu. Dan Tuhan enggak menuntut kita mampu. Tuhan hanya ingin kita mau, percaya, dan benar-benar berserah. That's why kenapa Tuhan datang ke dunia, Tuhan selamatkan kita, Tuhan pulihkan kita, dan Tuhan anugerahkan Roh Kudus-Nya. Tuhan gak cuma show off untuk menebus kita, tapi Tuhan benar-benar anugerahkan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita, untuk tetap bisa hidup dalam kebenarannya. Karena ya Tuhan tahu kita gak mampu. Dari 10 hukum Taurat, ada yang bisa 10-10-nya gak ada bolong. Kayaknya cuma bisa ngelakuin satu gitu, jangan mencuri gitu. Yang lainnya, aduh gak bisa kan. Jadi kayak, makanya karena gak mampu Tuhan nyatain. Kayak tadi keras dari Yoel bilang, hukum Tuhan itu untuk menunjukkan dosa. Hukum Tuhan juga untuk menunjukkan kasihnya kita. Nah di sana, kasihnya Tuhan, sorry. Jadi, that's why Tuhan menganugerahkan Roh Kudus dalam setiap hati kita. Dan saat kita benar-benar mau percaya, saat kita benar-benar mau diubahkan, saat kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, pada kedaulatan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa mengubahkan hati kita. Tuhan akan senantiasa mengkalibrasi hati kita sehingga kita berespon dengan benar di setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Kita juga bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sesuai juga dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga mengubahkan perspektif hati kita sesuai dengan kebenaran. Nah, ketertarikan kita dan kecintaan kita pun berubah, yang dari dulunya masih berkompromi dengan dosa, kayak gak apa-apa lah sekali-sekali ya, gak apa-apa lah Tuhan ya, sekali-sekali. Ini menjadi tegas menolak setiap perbuatan dosa
ini juga bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita mampu untuk menolak dosa. Bukan, tapi karena kita benar-benar mau untuk diubahkan. Benar-benar mau untuk dikalibrasi ulang sama Tuhan. Dan mau benar-benar menyerahkan hidup kita biar Tuhan berdaulat penuh. Nah, kecintaan kita pun berubah. Bukan lagi tentang dosa, bukan lagi tentang cari kesempatan untuk melakukan dosa, tapi kita benar-benar bisa tegas say no untuk dosa, dan kecintaan kita berubah kepada kecintaan dan kekaguman kita akan pribadi Tuhan yang benar-benar nyata, benar-benar besar, benar-benar bisa ngerasain kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita, yang mana kita benar-benar gak layak untuk terima itu. Tapi Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan. Fokus kita juga diubahin, bukan tentang gimana keadaan kita bisa berubah, tapi fokus kita bisa ngelihat dalam setiap masalah pun, dalam setiap apapun yang kita hadepin, dalam setiap musim hidup kita bisa ngelihat pernyataan Tuhan, pernyataan pribadinya yang begitu setia, begitu senantiasa dan sempurna dalam hidup kita. Dan tema bulan ini adalah God-Feeden in Influence. Tadi teman-teman sempat lihat di Sugem ya. Ini yang menjadi dasar untuk kita berdampak itu bukan tentang kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang bikin kita jadi berdampak. Seberapa kuat kita, seberapa pinter kita, itu kita nggak bisa jadi dampak penuh untuk orang. Karena tadi balik lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan berhenti di kewaspadaan, tapi dari sanalah terpancar kehidupan. Tuhan memberikan kita hidup baru, dengan adanya kita menerima Tuhan dan kita benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada pribadi Tuhan. Otomatis yang terpancar juga kasih Kristus, yang terpancar juga kehidupan. Yang terpancar adalah kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Bukan karena kita lagi yang mampu untuk menyatakan, tapi karena kita penuh, hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, hati kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga pikiran kita pun juga mikirnya benar-benar terus. Dan akhirnya waktu keluar pun hasilnya orang bisa merasakan ada harapan. Orang waktu cerita ke teman, misalnya cerita ke kalian pun mereka bisa punya harapan baru. Mereka bisa mengenal, siapa kok kamu bisa kayak gini? Dalam kondisi yang seperti ini kamu kok bisa kayak gini? Ya, di situ kalian bisa menyatakan Tuhan kan. Kalian bisa jadi saksi Tuhan. Dan respon yang kita keluarin juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gak ada lagi tuh yang tiba-tiba, ya kita manusia masih ada proses ya, proses panjang. Tapi waktu kita benar-benar menyerahkan hati kita, menyerahkan pikiran kita, menyerahkan hidup kita pada pribadi Tuhan. Untuk biar Tuhan berdaulat, segalanya bisa beyond our mind. Kayak tiba-tiba kok bisa ya, aku yang tadinya kayak gini, kok bisa berespon lebih baik, jauh lebih baik dari yang sekarang. So, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, kalau hati kita ini begitu rentan. Maka dari itu kita tidak bisa sembarangan menjaga hati ini dan mengisinya dengan hal-hal yang sementara atau semu. Jadi, mari kita sama-sama renungkan hari ini, kita harus isi hati kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Serta senantiasa mengalami dan mengenal. Jangan lupa ini part yang penting juga untuk mengalami dan mengenal Tuhan. Jangan cuma mengalami aja tapi benar-benar kenal pribadi Tuhan. Jadi kita gak cuma kebawa emosi doang, tapi secara pikiran dan secara sadar kita bisa mengenal pribadi Tuhan yang begitu besar, pribadi Tuhan yang begitu baik, pribadi Tuhan yang benar-benar terima kita apa adanya. Pribadi Tuhan yang benar-benar manggil kita, nyari kita. Live the 99 itu benar-benar happen in our life guys. Tuhan benar-benar datang secara pribadi. Nyatain dirinya. Dengan segala hal. Dan hari ini biarlah firman Tuhan benar-benar bisa mengkalibrasi hati kita semua ya guys. Dan aku percaya kok Tuhan akan memampukan kita semua untuk senantiasa hidup dalam benar saat kita benar-benar mau. Hidup dalam kebenaran
dan sehingga hati kita juga bisa memancarkan kasih dan pribadi Tuhan yang bisa dirasakan dan berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. So, mari kita sama-sama jaga hati dengan segala kewaspadaan, dengan kebenaran yang firman Tuhan sudah berikan, supaya dari sana bisa terpancar kehidupan, pribadi Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dibagikan, dan semua orang bisa merasakan pribadi Tuhan yang seutuhnya. Oke, so let's pray. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini.